Saudara, hampir 600 triliun rupiah nilainya dan jumlah nilai proyek spektakuler seperti ini untuk ukuran ASEAN masih dalam kategori spektakuler. Tapi Menteri BUMN Erick Thohir ini bilang tingkat kegagalan kesepakatan ini sangat tinggi jika tidak segera ditindaklanjuti oleh tiap negara di kawasan. Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama dengan Aryawan Gunadi, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Tarumanegara. Selamat pagi, Prof. Aryawan, apa kabar? Selamat pagi, Ibu Gladys dan seluruh pemirsa Kompas TV. Selamat pagi semuanya. Nah, ini jadi sorotan. ASEAN setelah ditutup ya dengan keketuaan Indonesia ada 93 kesepakatan. Nilainya fantastis, Prof, 600 miliar. Bagaimana kita bisa mengawal supaya ini benar-benar jadi realita dan bukan sebatas angan-angan? Iya, jadi memang menarik ya. Pertama saya mau mengucapkan selamat dulu. Karena memang Indonesia sudah successfully mengadakan menjadi chair of ASEAN Summit di 2023. Ini prestasi yang luar biasa karena sebelumnya sudah sukses menjadi presidensi G20, sekarang menjadi ketua ASEAN di 2023. Nah memang kalau dilihat hasil daripada ASEAN Summit ini kan kita sudah menghasilkan sekitar 93 proyek lebih kurang dan hampir 600 triliun dalam kaitan dengan proyek yang ada. Nah nilai proyek yang ada ini memang tidak bisa hanya diwacanakan saja, tetapi harus bisa dieksekut atau diimplementasikan. Bagaimana caranya untuk bisa mengeksekusi ini? Salah satunya kalau kita lihat, kita nggak bisa hanya mengandalkan ketergantungan kepada satu kekuatan. Karena kita tahu bahwa mitranya Indonesia di ASEAN kan cukup banyak. Jadi di ASEAN itu memang antara baik yang negara yang economic growth-nya tinggi, baik negara yang berkembang, ataupun negara mungkin yang lebih kurang berkembang, kita harus memang menjadi satu harmoni sehingga bisa menjadi satu kesatuan dalam mengerjakan proyek ini dan mengeksekusi secara bersama-sama. Pak Erick Thohir kan Menteri BUMN juga sudah menekankan bahwa misalnya seperti Telkom. Telkom itu memang sudah sedang memastikan investasi untuk memastikan data-data sensitif. Sehingga digital ekonomi itu memang bisa menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi mungkin bukan hanya BUMN, tapi kita bisa memanfaatkan private sector untuk mendukung eksekusi dari 600 triliun proyek yang digagas oleh ASEAN. Walaupun kita tahu memang ini tidak mudah. Kenapa? Karena memang pengembangan-pengembangan itu kan juga harus dilakukan. Ada energi terbarukan, ini juga kita lagi sedang concern di sini, dan juga berkaitan dengan ASEAN misalnya. ASEAN kan sudah ada Business Advisory Council-nya, sudah menghasilkan 8 legacy project. Misalnya Asian QR Codes, jadi antar negara ASEAN itu kan juga akan menggunakan Asian QR Codes. Dengan Thailand kalau nggak salah sudah, nanti dengan Singapura, Malaysia kita juga bisa menggunakan digital yang dilakukan. Lalu juga apalagi misalnya berkaitan dengan program-program di Wiki Entrepreneur misalnya, itu juga akan dikembangkan. Lalu ASEAN Net Zero Hub itu juga dikembangkan. Mereka juga akan mendukung small medium enterprise atau UMKM yang ada di lingkungan ASEAN. So this is a good opportunity for Indonesia untuk bisa speak up lebih besar di ASEAN, dan kita bisa mendukung UMKM kita untuk bisa bermain di level ASEAN. Demikian. Ya, ini menarik memang apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam speech-nya juga menyatakan bahwa kita menjadi satu harmoni, ASEAN ini bisa bersatu, dan juga ada statement ASEAN ini menjadi epicentrum of growth sampai akhir KTT ini terus disebutkan. Tetapi kan ada juga masalah klasik, Prof, yang dihadapi adalah kesenjangan pendanaan infrastruktur satu sama lain di kawasan ASEAN ini. Apakah ini artinya pertumbuhan ASEAN ini masih bergantung pada funding dari ADB atau Bank Dunia atau negara-negara maju? Iya, memang pertanyaan ini menarik. Kenapa? Karena kan Pak Presiden Jokowi menekankan mengenai kesetaraan. Jujur saya katakan itu memang tidak mudah, tetapi upaya itu kita harus appreciate. Karena memang antara negara ASEAN itu kan positioningnya memang berbeda-beda. Ada negara yang economic growth-nya tinggi, ada yang memang belum semaju seperti Vietnam atau Singapura, Malaysia, ataupun Indonesia, atau Thailand misalnya. Nah, kita juga bisa melihat salah satu tantangannya adalah kesenjangan pendanaan infrastruktur di antara negara-negara anggota ASEAN. Ini kita harus memang underline. Nah, makanya pertumbuhan ekonomi kawasan di satu negara itu tidak hanya harus bergantung kepada pendanaan eksternal dari misalnya lembaga-lembaga seperti Asian Development Bank atau Bank Dunia atau negara maju. Sementara pendanaan dari sumber-sumber tersebut dapat membantu pembiayaan proyek infrastruktur yang penting.
Nah, perlu ada sustainability dari pertumbuhan yang berkelanjutan Hmm. antara kerjasama antar anggota ASEAN tersendiri. Misalnya, investasi dalam negeri. Jadi negara anggota ASEAN perlu memerlukan investasi dalam negeri yang bagus, sehingga dalam kaitannya dengan dukungan infrastruktur, dukungan terhadap sektor swasta ini menjadi penting seperti transportasi, energi, dan teknologi. Yang kedua, apalagi kerjasama misalnya antar negara anggota ASEAN. ASEAN bisa bonding untuk mempererat kerjasama di antara negara ASEAN untuk berkolaborasi, seperti misalnya infrastruktur bersama. Itu kan juga menjadi penting dalam kaitan dengan penandaan. Kita tahu yang menarik kan Timor Leste akan bergabung, udah apply menjadi member of ASEAN. Jadi mungkin secara infrastruktur dengan kondisi geografis kita yang dekat antara Indonesia, Timor Leste, dan juga Australia, Darwin misalnya, itu kita juga bisa mendukung infrastruktur yang ada. Lalu Ya, pendekatan inklusif itu juga penting, pengembangan sumber daya manusia, dan yang juga penting adalah keamanan stabilitas politik. Kita tahu Myanmar ini yang seharusnya menjadi chair of ASEAN, sekarang dilimpahkan kepada Laos yang menjadi ketua ASEAN, dan Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa keketuaan ASEAN ini sustainability daripada ASEAN tidak hanya bergantung kepada satu ketua, tetapi sustainability-nya bergantung kepada next penyelenggaraan keketuaan yang berikutnya. Jadi ini tantangan. Belum lagi Laut Cina Selatan, konflik dan sebagainya. Demikian. ya, ini jadi menarik juga bagaimana internal ASEAN mulai harus berbenah diri terkait dengan investasi infrastruktur dan juga pendanaan lainnya. Tapi kan pada saat kemarin ini, Prof, Indonesia juga menggelar pertemuan dengan negara-negara di luar ASEAN. Sebut saja Amerika, Kanada, Jepang, Korea Selatan. Nah, ini nih bagaimana praktek bisnis konkretnya? Apa take and give bagi Indonesia dan juga negara maju ini? Nah ini menjadi menarik, karena kan kalau konsep yang namanya fair trade itu kan perdagangan bebas tanpa hambatan. Mhm. Tanpa hambatan, baik hambatan tarif dan non-tarif. Sehingga memang antar negara, baik yang negara maju, berkembang, ya kita harus berkomitmen untuk menghilangkan hambatan berupa teks maupun aturan-aturan yang menghambat transaksi perdagangan barang dan jasa. Sehingga yang namanya justice as fairness itu bisa tercapai. Nah, kita melihat tadi menyinggung Ibu Gladys Korea Selatan. Korea Selatan juga akan juga banyak pengembangan investasi di bidang AI di Indonesia. Dan ini juga akan memperkuat dari 8 legacy project yang sudah dicanangkan oleh Asian Business Advisory Council. Jadi juga akan dikembangkan Asian QR Code, dan ini penting kerjasama dengan Korea Selatan untuk dukungan daripada memperkuat sistem QR yang ada di lingkungan ASEAN. Dengan Jepang tadi kan juga kita ada green energy. Jadi perlu adanya katakanlah kesepakatan dukungan implementasi mengenai hilirisasi industri dan menstimulus dari energi hijau supaya kita bisa mewujudkan NZE yang sudah kita ingin capaikan. Dan ini akan bisa bagus dengan menurunkan global warming, global boiling, itu kan juga menjadi penting. Kanada tadi Ibu Gladys juga singgung, menarik karena Kanada, US hadir walaupun Vice President yang mewakili, tapi melihat bahwa ASEAN itu menjadi partner yang penting. Nah, dengan Kanada misalnya kita ada kemitraan strategis dalam kaitannya dengan food security, ketahanan pangan. Indonesia menjadi salah satu produksi beras yang terbesar. Akan tetapi kita import beras kan tetap masih dilakukan. Nah, artinya kita memang perlu membangun infrastruktur food estate yang ada di Indonesia supaya kita bisa bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya. Sehingga akhirnya bisa menciptakan swasembada pangan yang ada di lingkungan ASEAN. Jadi kuncinya adalah Indonesia tidak hanya berbicara dalam kapasitas sebagai Indonesia, tapi kita juga sebagai ASEAN, dan ASEAN pun juga kita tahu dealing dengan banyak perjanjian perdagangan internasional dengan banyak negara, baik dengan Amerika Serikat, terutama dengan China. Kita juga banyak kerjasama dengan China, ada ASEAN Outlook kan, Indo-Pacific juga yang kita juga sudah kerjasamakan. Jadi kita harus juga bisa mendapat benefit untuk Indonesia sendiri, sehingga masyarakat kita, rakyat kita juga bisa menikmati kerjasama internasional yang sudah dilakukan dan punya benefit buat human resource yang ada di Indonesia. Demikian. Bagaimana juga dengan Amerika Serikat tentang nikel? Take and give-nya seperti apa? Iya, memang dengan nikel ini Amerika Serikat kemarin Presiden Joe Biden hadir di G20, lalu Vice President Kamala Harris kan yang mewakili di Indonesia. Nah, juga ada komitmen memang yang dilakukan antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk berkaitan dengan nikel.
Nah, dengan nikel ini ya tentu balik lagi ya kan kita juga harus memperkuat sektor infrastruktur yang ada di Indonesia. Karena bicara soal infrastruktur, bicara soal nikel dan yang lain-lain memang tidak apa namanya tidak langsung memang terkait dengan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Akan tetapi saya lihat dengan 8 Legacy Project yang sudah dilakukan, salah satunya pengembangan UMKM yang berkaitan dengan nikel, tambang, batu bara, energi terbarukan itu juga akan dilakukan. Karena Amerika Serikat dengan Indonesia, kita juga dulu ingat pernah ada offering mengenai Trans-Pacific Partnership atau TPP, waktu itu kita belum ikut, waktu zaman pemerintahan Pak SBY. Nah, tapi kita mengharapkan bahwa hubungan ini bisa tetap terjadi. Indonesia pun juga sama, terakhir kita tahu ada isu mengenai BRICS misalnya, itu juga dibahas mengenai nikel juga, Brasil, Rusia, India, South Africa juga. Nah, kita tidak ikut di BRICS Agreement, waktu itu juga saya sampaikan kalau nggak salah di Kompas TV. Nah, ini juga menjadi apa ya, menjadi Indonesia harus bisa menjadi platform yang baik untuk negara-negara baik yang ada di blok barat dan di blok timur. Demikian Bu Gladys. Ya, menarik. Kawal janji investasi KTT ASEAN Benar. sampai jadi nyata. Terima kasih Prof. Aryawan Gunadi, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Tarumanegara, telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu, Prof. Terima kasih.